Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan syukran lillah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bersama-sama sharing, berbagi, dan saling belajar tentang mata pelajaran tarikh atau sejarah Islam, bab dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Oke, kita langsung saja belajar bersama. Di sini nanti kita akan belajar yang pertama tentang kondisi sosiokultural Mekah sebelum Islam, lalu proses dakwah Nabi Muhammad, lalu substansi dakwah Nabi periode Mekah, dan strategi dakwah Nabi Muhammad di Mekah serta keteladanan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah. Langsung saja, yang pertama kita akan pelajari kondisi sosiokultural Mekah sebelum Islam. Nanti kita akan belajar tentang peta geografis Mekah, terus peta sosial, paham keagamaan, dan akhlak atau moral. Oke, kita lihat di situ. Itu adalah peta Mekah yang putih itu. Kalau secara keseluruhan itu adalah peta Saudi Arabia. Jadi secara geografis kota Mekah merupakan salah satu kota yang berada di Jazirah Arab. Kota ini terletak di dasar sebuah lembah yang dikelilingi oleh gunung-gunung dari berbagai arah. Itu ya, ada gunung banyak itu. Ada gunung Abu Qobis, gunung Kaikon, terus ada dataran rendah Al-Batta. Terus di bagian tengah terdapat bangunan Ka'bah. Nah, di sekeliling Ka'bah ini terdapat rumah-rumah penduduk suku Quraisy. Dataran tingginya dikenal dengan nama Ma'la, dan kota Mekah terletak di antara dua kerajaan besar pada saat itu, yaitu kerajaan Persia dari timur, dan dari barat itu ada kerajaan Rum atau Romawi. Selanjutnya, peta sosial. Jadi secara sosial, Mekah itu pada waktu itu mempunyai atau memiliki kebiasaan buruk ya. Ada kebudayaan buruk yang terus akhirnya itu nantinya direformasi oleh Nabi. Makanya Nabi itu kan diutus itu untuk menyempurnakan akhlak, yang tidak bukan hanya untuk menyempurnakan akhlak. Yang pertama itu penindasan. Jadi perlakuan kepada kaum wanita di Mekah itu tidak manusiawi, dan haknya dari perempuan-perempuan itu tidak diakui. Mereka ditindas, dikebiri oleh hukum adat yang buruk. Terus ada sistem perbudakan yang secara turun-temurun. Jadi kalau bapak ibunya budak, anaknya juga jadi budak kayak gitu. Dan budak ini dipekerjakan secara kasar atau seperti binatang kayak gitu. Jadi tidak manusiawi sekali. Dan ada patriarki. Patriarki itu maksudnya adalah bahwa lelaki itu mempunyai kekuasaan dan wewenang lebih tinggi daripada wanita. Derajatnya lelaki itu lebih tinggi dari wanita kayak gitu. Bahkan wanita itu bisa diperjualbelikan, bisa diwariskan kayak gitu. Itu buruknya moral pada waktu itu. Peta sosialnya seperti itu. Selanjutnya kita bisa lihat, jadi mata pencaharian dari penduduk Mekah pada waktu itu kebanyakan berdagang, berburu, menggembala kambing, beternak. Terus kondisi wilayahnya itu sangat strategis karena banyak peziarah datang ke Ka'bah.
Jadi dari dulu, bahkan sebelum Islam itu berkembang dan jaya, sebelum Nabi Muhammad itu berjaya di Mekah, jadi Mekah itu sudah terkenal karena menjadi tempat suci dari agama-agama Ibrahimiyah kayak gitu. Yang dulu itu sedikit-sedikit itu tahu ajaran dari Nabi Ibrahim, makanya mereka ke Ka'bah seperti itu. Jadi menjadi tempat yang strategis untuk berdagang, untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Terus suku yang mendiami kota Mekah yaitu suku Quraisy. Selanjutnya paham keagamaan. Jadi paham keagamaan di Mekah pada waktu itu kebanyakan masih mengundi nasib. Mengundi nasibnya itu pakai anak panah, pakai lemparan batu, pakai ya kayak gitulah, hal-hal yang sifatnya itu spekulatif dan kayak berjudi kayak gitu. Terus menyembah bebatuan, makanya ada ini berbeda dengan berhala ya. Jadi menyembah bebatuan itu batu asli memang. Ada batu-batu khusus yang besar atau yang dia itu bentuknya itu unik kayak gitu. Terus masih ada praktek tahayul dan khurafat gitu. Terus ada yang menyembah berhala, makanya ada berhala yang terkenal itu kan ada Manat, ada Hubal, ada Lata, ada Uzza. Terus menyembah benda-benda langit, makanya dulu itu kan Nabi Ibrahim di pencarian Tuhannya itu kan menganggap, oh matahari itu apakah Tuhanku, atau bulan itu adalah Tuhanku gitu kan. Nah, praktek di masyarakat Mekah sendiri itu juga ada yang masih menyembah benda-benda langit, bintang, terus bulan, matahari, terus ada yang menyembah api atau majusi. Selanjutnya akhlak atau moralnya, akhlakul karimahnya, yaitu orang-orang Mekah terkenal jujur, menghormati tamu, tepat janji, berani, tangguh, pantang menyerah, dan menghormati bulan-bulan suci. Makanya ini kan menjadi sunnah Nabi, jujur, menghormati tamu, menepati janji, karena memang itu menjadi karakter orang-orang Mekah pada waktu itu. Bahkan ketika perang-perangnya pun beradab dan ada aturannya, itu tidak boleh menghabisi perempuan dan anak-anak, orang-orang yang lemah kayak gitu. Jadi memang mereka itu punya karakter yang bagus, tapi di sisi lain juga punya moral yang buruk, berjudi, minum khamr, berzina, membunuh. Bahkan anaknya Umar, ketika Umar itu masih jahil, masih kafir pada waktu itu, ketika dia tahu bahwa anaknya itu perempuan, dia seketika itu langsung mengubur anaknya yang baru lahir itu hidup-hidup gitu kan. Jadi membunuh itu hal yang sangat biasa pada waktu itu. Menyembah berhala, perbudakan, dan pamer aurat. Lanjut proses dakwah Nabi. Yang pertama itu kepada keluarga terdekat, kepada pamannya, kepada seluruh keluarganya pokoknya. Dan yang paling menentang di sini adalah pamannya yang bernama Abu Lahab itu kan. Dan paman yang paling membela itu adalah Abu Thalib. Terus ada Baitul Arqam. Nah, dari Baitul Arqam itu nanti muncul 10 nama yang disebut as-sabiqunal awwalun, 10 orang yang pertama masuk Islam kayak gitu. Kenapa disebut Baitul Arqam? Karena Nabi itu berdakwah di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Terus baru ke masyarakat umum. Dan
Dan dari masyarakat umum ini akhirnya mendapat reaksi dari masyarakat sekitar, khususnya kaum Quraisy. Lanjut. Nah, reaksi kaum Quraisy terhadap dakwah Nabi apa? Macam-macam, dan kebanyakan itu menentang. Ada menyiksa, mencaci, menghentikan, menganiaya, memboikot, memutus hubungan. Bahkan pernah Nabi itu suatu ketika itu datang ke Thaif, Nabi itu dipukuli batu, terus bahkan dilempari kotoran. Itu sangat kejam sekali mereka itu pada waktu itu. Bahkan ada juga penduduk sekitar yang ketika Nabi itu mau sholat, itu pasti Nabi itu diludahi. Jadi setiap lewat di depannya orang itu, si fulan itu, dia itu pasti, Nabi itu mesti diludahi. Dan pada suatu ketika si orang yang meludahi itu sakit, Nabi itu yang pertama menjenguk. Itu luar biasa sekali akhlaknya Nabi. Pada akhirnya orang itu masuk ke Islam juga karena kelemah lembutannya Nabi. Terus kita lanjut, peristiwa-peristiwa penting pada masa dakwah Nabi Muhammad. Itu ada Amul Husni. Amul Husni itu masa berkabungnya Nabi. Karena pada waktu itu 10 Hijriah ini, pada masa Amul Husni ini, Khadijah istri Nabi itu meninggal. Paman Nabi Abu Thalib yang selama ini membela Nabi, membela dakwah Nabi mati-matian itu juga meninggal. Itu menjadi satu kesedihan tersendiri. Terus ada Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu ini apa namanya? Perjalanan Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah. Terus Nabi pada waktu itu naik ke langit, terus mendapatkan perintah untuk sholat 5 waktu. Terus ada hijrah ke Habsyi. Habsyi itu kalau sekarang Ethiopia. Terus ada Bai'ah al-Aqabah atau Baitul Aqabah, Bai'atul Aqabah. Lanjut. Substansi dari dakwah Nabi yaitu yang pertama menyerukan agama tauhid, yang kedua memperbaiki akhlak masyarakat, terus menegakkan persamaan hak dan derajat antara manusia. Lanjut. Kita bisa lihat ya di sini ada strategi dakwah Nabi, yaitu dua, yaitu sembunyi-sembunyi, ad-dakwah bisir, dan strategi terang-terangan. Ada ayat fasda' bima tu'maru wa'arid 'anil musyrikin, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Seperti itu. Jadi dulu dakwah Nabi masih sembunyi-sembunyi, masih di rumah Arqam, masih kepada ini orang-orang yang lemah, kepada Bilal, kepada teman-teman terdekatnya, keluarga terdekatnya, seperti itu. Terus pada akhirnya, terutama ketika Umar itu sudah masuk Islam, nah Nabi bisa lebih berani karena ada yang mendukung dari sahabat-sahabatnya. Di sini kita bisa ketahui keteladanan dakwah Nabi periode Mekah. Yang pertama optimis, jadi punya semangat yang tinggi, optimis, jujur, fatonah, amanah, sabar, tablik, dan pemberani. Demikian yang dapat Pak Atok sampaikan di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadana wa huwa iyyakum wa la fa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.